Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisha Febi Janifa sebagai pewawancara. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Valencia Intan Syafa Pramita mengenai pelecehan seksual. Halo Kak Intan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apakah saya boleh mewawancarai Kak Intan mengenai pelecehan seksual? Boleh, silakan. Jadi sekarang lagi maraknya berita mengenai pelecehan seksual. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, apakah pelecehan seksual harus melibatkan seks? Ya, pelecehan seksual tidak semua melibatkan kontak fisik sama sekali. Kata-kata saja sudah termasuk dalam pelecehan seksual. Perilaku yang bersifat seksual mencakup sebagian besar situasi yang diberikan orang ketika memberikan pelecehan seksual, seperti rayuan seksual, permintaan kencan berulang kali, ucapan tidak senonoh, gambar pornografi, ataupun lelucon seksual. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, pelecehan seksual itu seperti apa? Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai keadaan. Pelaku pelecehan dapat mengidentifikasi dirinya dengan gender apapun dan memiliki hubungan apapun dengan korbannya, termasuk menjadi manajer langsung, atasan tidak langsung, rekan kerja, dan guru. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah perbedaan antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual? Pelecehan seksual adalah istilah yang luas, mencakup berbagai jenis pelecehan seksual verbal dan fisik yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual pada umumnya melanggar hukum perdata. Anda punya hak untuk bekerja atau belajar tanpa dilecehkan. Sedangkan kekerasan seksual biasanya mengacu pada tindakan kriminal seperti percobaan pemerkosaan, sentuhan seksual yang tidak diinginkan atau belayan, dan memaksa untuk berhubungan seksual. Selanjutnya, bagaimana dengan pelanggaran seksual? Pelanggaran seksual adalah istilah non-hukum yang digunakan secara informal untuk mengantarkan berbagai perilaku yang mungkin melatihkan pelecehan atau tidak. Misalnya beberapa perusahaan garang hubungan seksual antara rekan kerja atau antara karyawan dan atasannya, meskipun hubungan tersebut bersifat suka sama suka. Lalu di mana saja pelecehan seksual bisa terjadi? Pelecehan seksual dapat terjadi di tempat kerja atau lingkungan sekitar, seperti sekolah atau universitas. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai skena, termasuk percakapan di luar jam kerja, percakapan di lorong, dan situasi di luar kantor yang melibatkan karyawan atau rekan kerja. Bagaimana jika pelecehan tersebut tidak bersifat seksual namun tetap ditujukan kepada saya karena saya seorang perempuan? Perilaku non seksual tetap melanggar hukum jika Anda dikucilkan karena jenis kelamin Anda. Misalnya, jika atasan Anda mengatakan menurutnya seorang perempuan tidak seharusnya mendapatkan kerjaan Anda dan dengan sengaja menghina atau mengejek Anda atau memberi Anda tugas yang mustahil karena Anda seorang perempuan, itu adalah pelecehan. Mungkinkah seorang dilecehkan secara seksual oleh orang yang berjenis kelamin sama? Ya, laki-laki dapat melakukan pelecehan seksual terhadap laki-laki, dan perempuan dapat melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Jika seseorang dilecehkan karena seseorang lesbian atau transgender, apakah itu ilegal? Ya, beberapa pengadilan juga telah menetapkan hal ini. Ini masih merupakan bidang hukum federal yang terus berkembang. Selain itu, Vermont secara eksplisit melarang diskriminan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk pelecehan di tempat kerja atas dasar ini. Apa itu pelecehan seksual pihak ketiga? Pelecehan seksual pihak ketiga dilakukan bukan oleh karyawan, melainkan oleh individu di luar organisasi Anda. Pelecehan seksual mungkin melibatkan permintaan bantuan seksual yang tidak diinginkan dan pelecehan verbal atau fisik yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Terima kasih atas waktunya Kak Intan. Semoga dengan hasil wawancara ini kita bisa menjaga diri dan menghindari hal-hal yang bersifat pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Oke, saya tutup. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.